Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Nah, ketemu lagi di hari Senin yang luar biasa. Alhamdulillah. Apa kabar semua? Kabar anak solih solihah kelas 3. Apa kabar semuanya? How are you? Alhamdulillah. Ya, apa kabar semuanya? Pasti baik, sehat semua. Wah, semangat semua. Insya Allah. Ketemu lagi. Kita akan belajar bersama hari ini pelajaran PAI ya, pelajaran PAI. Baik, langsung saja. Mari sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ikutin Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku semua, hari ini kita akan membahas pelajaran PAI di bab 2. Bab kedua. Ini kita akan belajar tentang hadis. 3 hal yang kita akan pelajari. 3 hal yang akan kita pelajari. Di bab 2 ini kita belajar 3 hal yang berkaitan dengan akhlakul karimah atau budi pekerti yang baik. Baik, kalian juga bisa untuk membuka di halaman 12 di buku PAI, di halaman 13, halaman 14 sampai halaman 16. Sampai halaman 16. Jadi halaman 12 sampai halaman 16. Kita belajar situ. Baik, anak-anakku sekalian, dalam hidup ini harus ada yang kita lakukan agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita ingin apa? Ya harus melakukannya. Kita mau apa? Ya harus melakukannya. Kita hendak apa? Ya kita lakukannya. Karena dengan melakukan, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ingin jadi apa? Jadi IPI, jadi UPU, jadi EP, jadi OPO, jadi OPO lah. Itu harus dilakukan sesuai dengan keinginannya. Nah, yang akan kita bahas adalah cara-cara di antara mendapatkan keinginan kita itu harus pertama, di nomor 12 tuh kita harus memiliki perilaku mandiri. Mandiri. Tahu mandiri? Apaan coba? Itu ada yang jawab apaan? Apa? Bank. Ya, itu mah Bank Mandiri, bukan. Mandiri bank. Ada yang tahu? Mandiri. Iya, apa? Mandi sendiri. Ya, masa dimandiin? Ya. Mandiri, bukan itu ya, bukan bank mandiri, bukan mandi sendiri, bukan. Mandiri itu adalah tidak menyandarkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. Tidak menyandarkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. Dalam bahasa Inggris disebut the ngandelin. Ngandelin orang. Enggak ya. Tidak menyandarkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. Enggak suka nitip. Tulisin dong. Benerin dong. Rapihin dong. Enggak begitu. Ini namanya menyandarkan ke orang lain. Nanti lama-lama mandiin dong.
ya, sabunin dong, ya, enggak. Semuanya dilakukan sendiri. Jadi mau menulis ya nulis sendiri, mau makan makan sendiri, mau minum minum sendiri, mau belajar belajar sendiri, mau pakai sepatu sendiri, mau pakai baju sendiri. Ini namanya mandiri, tidak menyandarkan kepada orang lain. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Kalau ada anak yang suka mengandalkan kepada orang lain, dikit-dikit bilang, tungguin dong, rapihin dong. Nah, namanya nggak mandiri ya, namanya nggak mandiri ya. Tapi kalau kita masih belum mampu, harus latihan. Mandiri bisa dilatih. Biar pinter, aku harus belajar. Mandiri belajar, dilatih terus. Insya Allah lama-lama akan bisa ya. Ada hadis yang luar biasa di halaman 12 itu ya, dari sahabat Zubair. Kita baca, kalian juga lihat di tulisannya ya, di halaman 12. Anis Zubair ibni Awam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'khudha ahadukum ahbalahu thumma ya'til jabal fayatiya bihusmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min ayas alan nas a'tauhu au mana'uhu. Rawahul Bukhari. Artinya, sahabat Zubair bin Awam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika seseorang dari kalian semua itu mengambil beberapa tali, lalu ia pergi ke gunung, mengambil tali pergi ke gunung, kemudian ia datang kembali dengan membawa seikat kayu bakar, lalu kayu bakar itu diikat dengan tali, diangkat dengan di atas punggungnya, lalu ia menjualnya. Kemudian dengan cara yang demikian itu Allah menahan wajahnya, yaitu dicukupi kebutuhannya. Maka hal semacam itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang-orang, baik mereka memberinya atau menolaknya. Paham belum? Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang bawa tali pergi ke gunung nyari kayu, dapat kayu diikat, diangkat di atas punggung kayu bakar itu, lalu dijuallah ke pasar. Hasilnya itu digunakan untuk makan keluarganya. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta dari pintu ke pintu. Assalamualaikum Pak, minta. Assalamualaikum Bu, minta. Padahal minta-minta kadang-kadang gak dikasih juga. Berarti kalah. Lebih baik orang yang berusaha sendiri, mandiri dia, daripada meminta-minta gitu. Makanya lebih baik nilai kecil tapi kalian mandiri mengerjakannya, daripada nilai besar tapi tergantung kepada orang lain, nyontek. Nah, itu maksudnya ya. Lebih baik nilai yang pas-pasan tapi hasil sendiri daripada nilai besar nyontek. Apalagi kerja sendiri, belajar sendiri, nilainya bagus. Nah, alhamdulillah. Nah, berikutnya yang kedua, percaya diri. Ayo, dalam bahasa Jepang disebut the PD. PD, percaya diri. Nah, ya. Percaya diri itu ya percaya diri. Nah, ya. Percaya diri itu ya percaya diri. Ya. Contoh gini. Ada anak disuruh sama gurunya, ayo, siapa yang bisa bercerita ke depan? Si anak ini kemudian angkat tangan, saya, Ustazah. Ayo bercerita ke depan. Maju, tak, 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 tak. Lalu dia bercerita dengan bagusnya. Nah, itu namanya percaya diri. Tapi yang nggak percaya diri disuruh, ayo siapa yang bisa bercerita? Dia begini bilangnya, kamu aja, kamu.
Bu, ini dia nih bu. Dia nggak mau maju, tapi nunjuk temennya. Nah, namanya nggak percaya diri. Ih, kamu katanya mau maju. Enggak, kamu aja maju. Enggak, kamu. Ya, itu nggak percaya diri. Percaya diri itu dia bangkit, lalu maju ke depan, dia tampil sesuai dengan kemampuannya. Nggak takut salah. Nah, nggak takut salah. Itu percaya diri. Kalian juga harus percaya diri. Karena orang yang percaya diri itu menunjukkan orang yang memiliki semangat yang luar biasa. Dia tidak pernah mengenal putus asa. Dia salah, belajar lagi. Salah, belajar lagi. Salah, belajar lagi. Nggak putus asa. Nah, dalam halaman 14 dikatakan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 87, Bismillahirrahmanirrahim, ya bunayyat habu fatahassasu mi Yusuf wa akhihi wala tayasu mir rauhillah innahu la yasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Tuh. Jadi kita nggak boleh putus asa, jangan lemah, jangan loyo, semangat, percaya diri. Ada hadis juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, masih halaman 14. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmidzi. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ya, jadi kita tinggalkan yang nggak bermanfaat, bangkit untuk bermanfaat. Nah, anak-anak yang percaya diri itu punya ciri. Cirinya antara lain rajin dalam belajar. Jadi kalau mau percaya diri harus rajin belajar. Karena kalau kita belajar, kita akan tahu. Setelah tahu, nanti kita akan bisa menjawab. Oh iya bu, oh iya bu. Dia tampil ke depan, dia rajin belajar. Jadi yang rajin belajar itu insya Allah percaya diri. Yang kedua, tampil di depan umum. Wah, tadi tuh baca puisi, siap. Bercerita di depan orang, siap. Berpidato, siap. Ceramah, siap. Tampil marawis. Nih, ada yang suka marawis nggak? Ya hanana, ya hanana. Ya, dan lain sebagainya ya. Ya, lancar dalam bicara. Biasanya kalau percaya diri lancar bicaranya. Ya, kayak siapa ayo. Kemarin teman-teman kita ada yang lomba puisi menang, lomba bercerita mendapat hadiah menang, lomba ceramah menang. Itu anak-anak percaya diri dan tidak mudah terpengaruh terhadap bujukan orang lain. Kalau kalian masih bisa dipengaruhi oleh teman-temannya, berarti belum pede, belum percaya diri. Orang percaya diri punya prinsip sendiri. Aku harus maju. Nggak peduli dengan bisikan kanan dan kiri. Ya, bisik kanan kiri. Ya, bisik kiri kanan. Ya, nah, itu percaya diri. Jadi harus percaya diri. Rajin belajar dan harus banyak belajar. Yang ketiga adalah hadis tentang perilaku dan tanggung jawab. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh-solehah, nih, Ustadz mau bilang, pada dasarnya kita ini manusia. Ini adalah pemimpin. Semua manusia pemimpin. Setidaknya pemimpin untuk diri sendiri. Ya, jadi ya, pemimpin diri sendiri. Karena kita seorang pemimpin, maka kita memiliki tanggung jawab yang harus kita lakukan. Karena kita pemimpin, berarti kita ada tanggung jawabnya. Pak RT, pemimpin lingkungan. Pak RW, pemimpin lingkungan. Tanggung jawabnya ke lingkungan. Ada lagi yang lebih besar lagi, gubernur, presiden, memimpin rakyat. Tanggung jawabnya kepada rakyat.
Nah, paling tidak kita pemimpin diri sendiri, tanggung jawab kepada diri sendiri. Dan tanggung jawab ini harus kita lakukan dan tunaikan dengan benar-benar. Kalau tidak, maka kita akan ditanya oleh Allah. Ada sebuah hadis yang luar biasa, an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, kalian semua adalah pemimpin dan akan ditanya dan akan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Bertanggung jawab atas yang dipimpin. Jadi kita sebagai murid, sebagai siswa, kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Pintar apa tidak? Mau belajar apa enggak? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus tanggung jawab. Siswa harus tanggung jawab. Ya, seorang siswa harus betul-betul amanah. Jangan sampai tubuh kita ini lemah, akhirnya nggak mau belajar. Nah, untuk bila ya, jadi itu yang kita akan bahas. Yang kita bahas, percaya. Pertama, kita harus percaya diri, mandiri, dan kita harus memiliki tanggung jawab, ya, memiliki tanggung jawab. Ya, insya Allah ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kita bahas bab 2 halaman 12 sampai 16. Kalian baca-baca di rumah, belajar-belajar di rumah, insya Allah nanti akan semakin percaya diri dan semakin pintar, ya. Terima kasih. Ketemu lagi insya Allah minggu yang akan datang. Hari ini tidak ada tugas apa-apa ya. Kalian hanya mendengarkan saja. Terima kasih ya. Terakhir, Ustaz tetap berpesan, jaga kesehatan, jaga keselamatan, rajin olahraga, dan jangan lupa pakai masker keluar rumah, tutup hidung mulut ketika bersin dan batuk, dan senantiasa berdoa dan belajar. Berdoa dan belajar, hormati orang tua, sayangi keluarga. Mudah-mudahan ilmu manfaat, solih dan solihah. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Buah duku, buah kedondong, maafin aku dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.